Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi istanqadhana bihi min ibadatil awthani wal asnam wa ala alihi wa ashabihin nujaba'il bararatil kiram. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yaitu kitab suci Al-Qur'an. Pada masa itu manusia sudah maju baik dari segi peradaban maupun dari segi ilmu pengetahuan. Banyak dari kabilah-kabilah Arab yang ahli bahasa dan banyak dari kabilah-kabilah Arab yang ahli sastra. Makanya mukjizat yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an yang paling sempurna sastranya. Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa. Tongkat bisa berubah menjadi ular. Kenapa? Karena di masa itu banyak umat-umat Nabi Musa yang ahli ilmu sihir. Makanya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa yaitu tongkat bisa berubah menjadi ular untuk melemahkan sihir-sihir Fir'aun. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mukjizat? Mukjizat amrun khariqun lil 'adati maqrunun bit tahaddi. Perkara yang menyalahi adat yang disertai dengan dakwah risalah dari Tuhan. Di saat Rasulullah mendakwa dirinya mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang Arab, suku-suku Quraisy, karena mereka telah lama berpegang teguh kepada agama nenek moyangnya, karena mereka telah lama berpegang teguh kepada agama indatunya, makanya mereka tidak akan langsung percaya dengan agama baru yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk melemahkan, untuk meyakinkan orang-orang Arab, orang-orang Quraisy terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan agama yang hak, makanya Allah turunkan mukjizat yaitu Al-Qur'an. Bahkan mereka menganggap yang bahwa Al-Quran itu merupakan sihir daripada Nabi Muhammad. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita merupakan umat Nabi Muhammad. Kita merupakan umat Islam yang pegangan pedoman hidup kita yaitu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran al-kalamul mu'jizu al-munazzalu ala Muhammadin bil lafzi wal ma'na al-manqulu bit tawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi al-makatibu bil masahifi. Al-Quran adalah kalam yang dapat melemahkan, yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad dengan lafaz dan maknanya, yang dinakalkan secara mutawatir, yang menjadi nilai ibadah di saat kita membacanya, yang dituliskan pada mushaf.
Yang pertama, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan lafaz dan maknanya. Lafaz dan maknanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah perbedaan di antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi, lafaznya dari Nabi Muhammad, sedangkan maknanya daripada Allah. Dan disinilah bedanya di antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Kalau hadis nabawi, lafaz dan maknanya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, yang dinakalkan secara mutawatir, yang tidak terjadi pembohongan, yang dari jumlah Al-Quran tersebut dapat meyakinkan yang bahwa itu merupakan perkara yang benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang menjadi nilai ibadah bagi orang-orang yang membacanya. Satu huruf yang kita baca, langsung Allah jadikan pahala bagi orang yang membacanya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Orang yang membaca Al-Quran tidak memerlukan kepada niat. Begitu huruf keluar dari mulut ini, maka langsung Allah jadikan pahala. Bahkan alif lam mim yang kita baca itu bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Al-makatibu bil masahifi, dan yang dituliskan pada mashaf. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Maka inilah keistimewaan Al-Quran. Jika ada orang yang berencana ingin mengubah satu huruf, jika ada orang yang berencana ingin mengurangi atau ingin menambah satu huruf, maka tidak ada orang yang sanggup untuk mengubahnya. Kenapa? Karena Allah berjanji, Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah pula yang menjaganya. Dan tidak ada orang yang sanggup untuk menandingi keistimewaan, kehebatan, bahkan sastra daripada kesempurnaan Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, fa'tu bi suratin min mislih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadikin. Jika adalah kamu dalam keraguan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat yang sama dengan Al-Quran. Maka tidak ada orang yang sanggup untuk membuat seperti kesempurnaan sastra yang terdapat di dalam Al-Quran. Coba kita lihat pada masa Rasulullah. Ada seorang nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba untuk membuat sastra menandingi sastra Al-Quran. Tetapi tidak sanggup. Bahkan di saat orang mendengar seperti bahasa yang biasa-biasa saja. Coba kita lihat sastra yang terdapat di dalam Al-Quran. Contoh Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, cukup indah. Kenapa? Karena Al-Quran kalam yang dapat melemahkan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang kita berada pada momen yaitu di mana kita umat Islam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu cara kita untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan cara salah satunya membaca Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang langsung berjumpa dengan baginda Rasulullah, keimanannya luar biasa. Keimanannya
melebihi daripada umat-umat di akhir zaman. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Iman orang itu merupakan iman-iman orang yang luar biasa. Tetapi kita umat di akhir zaman yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, yang jauh hidup kita dengan hidup Rasulullah, maka Rasulullah tinggalkan kepada kita yaitu Al-Quran, yang hari ini kita masih dapat melihatnya dan membacanya. Maka salah satu rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati maulid beliau, yaitu dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Serta saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, umat Islam dimanapun Anda berada, marilah kita budayakan membaca Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran yang berada di rumah sampai berdebu tidak ada orang yang membacanya. Bahkan di saat kita perlu kepada Al-Quran, maka kadang-kadang di rumah itu tidak ada Al-Quran. Coba kita lihat sekarang umat Islam. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Banyak program-program dari pemerintah untuk memberantas buta aksara Al-Quran. Tetapi memang berat, khususnya di Aceh, yang orang pikir banyak orang yang bisa membaca Al-Quran. Orang berpikir semua orang Aceh bisa membaca Al-Quran. Tetapi fakta dan realita berbeda, berkata sebaliknya. Banyak sekarang anak-anak, remaja, bahkan orang tua yang khususnya di Aceh, banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Maka sama-sama kita membudayakan membaca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan warisan, merupakan pedoman yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Peganglah Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah sunnah Rasulullah sebagai amalan kepada kita setiap harinya. Serta kita berpegang teguh kepada para ulama, ijma' dan qiyas sebagai pedoman kita dalam hidup untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.